2021 akan ada ganti presiden. Saya tegaskan lagi, konflik dan kejahatan ataupun hal yang menyangkut penjaraan akan ada di 2021. Penjaraan besar, ada politik memanas, dan ada bahasa-bahasa yang mungkin sebenarnya secara politiknya mungkin pergantian presiden sudah mulai ada tara-taranya, dan mulai dari daerah, dari mulai ke atas sudah mulai memanas semuanya. Memang akan ada pergantian, tapi dimulai dengan adanya penjarahan bisa, tapi tidak bisa maksimal dengan banyaknya pro dan kontra pemerintahan sekarang. Tapi walaupun kita ngomong soal pembangunan memang bagus, tapi dari sebagian masyarakat merasa karena mereka tidak bisa hidup selainnya dan mereka tidak bisa menggais rezeki seperti biasanya. Karena saya manusia biasa, hanya bicara dengan terawangan saya, profesi saya, untuk satu sama lain, mengingatkan satu sama lain sebagai manusia. Semoga apa yang saya bicarakan kita pahami sebijak mungkin. 2021 akan ada ganti presiden. Saya tegaskan lagi, 2021 akan ada ganti presiden. Dan kita mau lihat di sini bahwa jadi kalau ada yang masih suka ramah-ramah, khususnya ya Mbak lah, ya, saya percaya kalau sudah viral dikatakan bahwa presiden kita, presiden you and me, Indonesia, Presiden Bapak Joko Widodo, dan akan nanti ada kerusuhan, ada apa, tapi pemerintah rasanya kurang begitu siap untuk mengalami itu. Saya rasa tidak ya, secara jasmani saja yang Habib Rizik, maaf, begitu rame, seru, heboh, pemerintah bisa ambil alih, punya kekuatannya, ada angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, ya, jadi itu dijaga. Mau diserbu istana pasti di sweeping sudah sekian kilometer. Supaya saya mengarah juga, kalau Mbak Yu yang katanya ibu dari Surabaya ini, ya, saya mantan peramal Mbak Yu, tapi saya enggak begitu. Tapi saya percaya kalau sudah Mbak Yu nanti bilang bahwa Presiden Jokowi akan diturunkan, pasti hamba-hamba Tuhan kita semuanya berdoa. Belum diturunkan saja, dulu saja tiap kita berdoa di gereja, pasti bawa nama presiden kita, wakil, jajarannya semuanya. Kita berdoa semuanya. Karena di mana kita tinggal, supaya itu nyaman, aman, tentrem. Jadi kalau sudah seperti ini, pasti kita berdoa. Orang benar, besar kuasanya kalau berdoa. Ya, dia tanya, bisa digagalin nggak katanya? Ya kan kita bilang sama Sang Pencipta di sorga. Kang Ramal boleh ngomong apa begitu. Saya juga pernah begitu. Untuk seluruh umat warga Indonesia, supaya nyaman, aman. Apa yang diramalkan tidak terjadi karena Tuhan punya kehendak, beda dengan manusia punya kehendak. Saya percaya beliau, Bapak Presiden Jokowi, kita yang dahsyat, yang sudah dipilih sama Tuhan. Tidak bisa digoncang-ganjing, saudara kasih. Percaya saya. Kita lihat nanti faktanya, buktinya. Ya, ya kan di firman Tuhan dikatakan setiap pemimpin negara, setiap pemimpin apa semuanya, itu dari Tuhan adanya. Mbak Yu, saya sekarang umur 72. Dari umur 16, dari umur 11 saya. Jadi kita mesti introspeksi diri begitu. Kepada apa lihatnya? Kepada firman Tuhan. Jangan kata orang. Artis-artis film senang banget ada paranormal yang senang diliatin apa, tapi juga ada yang takut. Karena ke paranormal pasti ada takutnya. Paranormal udah lihat red, udah langsung dibilangin semuanya. Jadi jangan sampai kalau ada yang harus diceritakan, ada yang harus tidak boleh diceritakan, boleh diceritakan. Mau lihat artis film, oke, kapal terbang jatuh, oke. Jangan sampai presiden dibawa lagi, saudara kasih. Membuat orang menjadi panik. Baru selesai vaksin keluar, masih ada perdebatan. Baru selesai Habib Rizik, baru selesai. Ini buat apa lagi begitu? Tahan dulu Mbak Yu.
Kalau mengenai presiden, ketua, kepala, pemimpin bangsa Indonesia gitu. Jangan disiarkan dulu. Dan kita akan lihat nanti. Ya, yang bagaimana paranormal, yang benar apa Tuhan yang sang pencipta langit dan bumi itu yang benar. Kalau dia bilang tahun 2024, 2024 lah. Siapa tahu bisa ada yang ketiga. Di jasmaninya bilang cuma 2 kali presiden. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Ada batasnya paranormal. Saya selama 20 tahun jadi paranormal, dari umur 11 tahun indigo. Kalau sekarang indigo, dulu sixten paranormal, dan begitu luar biasa sekali sampai orang pada bilang, kenapa? Itu kan dari Tuhan. Itu kan karunia katanya. Kenapa dibuang penglihatan? Kita pada mau semuanya begitu. Kalau yang tidak tahu pasti bilang seperti itu. Tapi kalau yang tahu persis, dapatnya dari mana begitu loh. Karena kami undang-undang di sana dengan mantra roh-roh yang kami sembah, dan mereka memberikan kepada kita. Tipsnya begini, kalau orang datang ke paranormal, biasanya itu dibayar. Ya, ada yang tergantung, terserah. Tapi kalau kita dibawa keluar pulau, lihat pabrik apa, dulu saja, waktu zamannya saya itu tahun 70-an, itu bisa berjuta-juta itu. Kalau sekarang 50 juta panggil paranormal itu murah. Tapi kalau dulu, wah luar biasa sekali. Nah, kalau orang sudah kita datangi pabriknya, rumahnya, apanya lah yang dia mau, kantornya. Lalu kalau orang dibayar, dan pas ketemunya saya punya orang tua, ya juga paranormal 40 tahun, misalnya orang datang, tanya sama dukun paranormal, orang pintar, apalagi namanya suhu, mau apa kan namanya, lalu dia bayar. Ini dia, saya bayar ya, saya bayar ini, kasih angpau dong, diterima. Ini untuk paranormalnya, dukunnya, orang pintarnya. Tapi yang belum dibayar adalah roh yang memberitahu kepada kita. Memang kita biasa-biasa saja, tapi itu ada sesuatu yang mengikuti kita, memberikan masukan, memberikan ilmu begitu, itu belum dibayar. Ada saatnya nanti namanya tumbal. Jadi orang tidak mengerti, kelihatannya saya sudah bayar sama dukunnya, saya sudah bayar sama paranormalnya. Jangan salah, ini dimensi alam roh. Alam roh, manusianya sudah dikasih, tapi rohnya itu belum dikasih apa-apa. Itu ada bayarannya mahal ya, itu namanya tumbal. Saya juga dulu sembur-sembur orang ya kan, lalu kita liatin, kita cuman gini-gini aja, orang sembuh. Bisa sembuh juga kok. Lumpuh berjalan. Kita juga bisa. Tapi sementara, ntar kambuh lagi, kumat lagi. Kita tidak berharga, kita tidak mulia. Karena kita melawan kata-kata Tuhan, perintah Tuhan. Ya. Tadi dikatakan apa? Jangan bikin tugu berhala yang dibenci Tuhan. Sekali lagi, penonton semuanya yang lagi nonton di rumah, berhala itu dibenci Tuhan. Mungkin tetangga bisa aja benci kita, nggak apa-apa. Tapi kalau Tuhan yang benci, itu dahsyat. Itu dahsyat sekali. Jangan sampai Tuhan benci kita begitu ya. Dulu kalau ada orang datang punya masalah begitu, karena saya tahu, saya berkomunikasi dengan roh, dia ngomong, saya bilang begitu. Bagaimana tuh? Dikasih kias namanya, syarat begitu loh. Oh udah, nggak apa-apa, jangan takut. Mantra-mantranya ini baca, tergantung rohnya kasih tahu kita apa maunya. Lalu berhasil dong, karena ada mantra-mantra, ya. Karena kuasa kegelapan pun yang dari sorga asalnya muasalnya, dia mempunyai sesuatu juga yang aneh dari sorga. Dia bisa tiru perbuatan Tuhan. Nah, roh itu memberitahu kepada saya. Ada di sini di mata seperti televisi. Nah, jadi kita boleh memberikan satu kesimpulan.
kalau kita terpolusi, manjai langkung, lihat-lihat apalagi yang lain-lain, potong lidah ya, mau lihat-lihat lagi dari sini ke sini tusuk begitu loh ya. Lalu kita mau lihat lagi apa orang main apa lari-lari itu injak-injak beling-beling atau dia makan beling kayak kuda lumping begitu. Lihat aja mau lihat-lihat begitu, hati-hati. Karena itu ada satu penguasa yang menguasai orang-orang itu semuanya. Nah kalau kita tahu begitu berarti kita punya kehidupan itu sudah mengandung ada kuasa Allah, Roh Kudus, ada juga kuasa iblis. Karena dari mantra-mantra. Jangan pergi lari-lari kemana-mana, saudara kasih, ya. Jadi kalau itu masih dikatakan berdalih, enggak, saya enggak apa-apa kok, tidak bisa. Alam roh itu tidak kelihatan, bukan paranormal saja. Jadi kalau kita masih mampu, masih mau, masih bisa bohongin orang, masih lumayan, saudara kasih. Tapi sudah tidak boleh kan di firman Tuhan. Tapi kalau kita sekarang bohongin Tuhan, bagaimana tuh ceritanya? Ih, ngeri, ya. Bohongin orang, orang tidak tahu. Bohongin Tuhan, ngeri, saudara. Kan Tuhan benci, ya. Tuhan benci dikatakan tadi. Paranormal kan punya kemampuan di bumi ini, di dunia ini, seperti saya dulu. Punya kemampuan, bisa A, bisa B, bisa lihat, bisa macam-macam. Tapi beda dengan namanya Tuhan yang dari sorga, beda sekali. Jadi dia bilang langit nanti akan aneh, warnanya merah katanya. Ya itu peramal memang. Bisa macam-macam. Rohnya bilang apa? Roh yang kita sembah itu nanti dia kuasain kita dan kita tinggal sebut aja. Kalau tukang ramal, ngeramal, fokusnya ke sumbernya. Ya, seperti saya, indigo kah? Ya, indra keenam kah? Kita ngomong-ngomong, bicara-bicara, atau dapat set, dapat begitu. Sumber kita pada fokusnya. Indigo kah saya? Mantra kah? Sesembahan kita kah? Dengar-dengar roh ngomong apa sama kita? Dengar roh itu mau kasih lihat apa sama kita? Ritual apakah? Nyepi lah, puasa lah, macam-macam lah. Itu banyak sekali. Fokusnya ke situ. Jadi saya jadi peramal 20 tahun ya. Lalu Roh Kudus beritahu saya lebih daripada seorang peramal. Nah saya bertobat, saya terima Tuhan Yesus, saya tinggalkan acara duniawi itu. Saya lihat di sini. Waktu saya terima firman ini, saya kan paranormal 40 tahun. Saya tidak tahu Alkitab macam apa, isinya apa. Saya nggak suka orang Kristen, ya kan? Nah di sini dilihat, saya bacakan, kenapa kok saya bisa begitu? Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api. Ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantera, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang minta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Wow, saya nangis dulu loh. Saya paranormal tuh nggak gampang nangis ya. Tapi setelah baca firman, saya bisa nangis. Tanpa ada yang kasih tahu, tidak ada pendeta, tidak ada siapa penginjil, tidak ada. Karena rumah kita itu rumah kebatinan, kalau orang tua saya bilang dulu. Karena kita gelar tikar, kita meditasi, semedi di sana baca-bacaan, banyak orang. Jadi kita itu, tidak saya itu terima Tuhan Yesus, tidak ada yang kasih tahu. Baca sendiri semuanya. Saya nangis dulu. Dulu saya nangis. Nangis begitu, langsung saya kasih lihat ini. Saya kasih lihat, saya punya sesembahan, Dewa Dewi, saya bilang, saya nggak sebutlah namanya ya. Maaf ya, ini nggak boleh nih, saya bilang. Ini kerjaan saya selama 20 tahun loh. Ngomong sama orang, roh-roh orang mati, roh peramal, pemantera, peliat,
Aduh, ini nggak boleh begitu. Saya berhenti dari situ dan saya mulai baca firman. Saya mulai baca firman di sana. 4 tahun, ditambah lagi 2 tahun lagi. Saya diusir dari rumah. Saya mau diceraikan. Saya mau dibunuh, dianiaya oleh keluarga. Seluruh murid-murid saya itu marah. Orang tua saya keluarkan saya dari kebatinan. Oh, luar biasa sekali. Ya, Roh Kudus itu tidak terkalahkan. Kalau benar-benar kita tahu persis Roh Kudus ada di dalam hati kita, dia tidak terkalahkan dengan apapun juga. Apalagi manusia punya ilmu. Ya, iyalah. Roh Kudus itu dari sorga datangnya. Tuhan Yesus itu dari sorga turun ke bumi. Dia berikan rohnya. Lah, di dalam roh kita itu, dalam badan kita ini ada roh Tuhan, ada Roh Kudus. Siapa berani ngelawan? Roh Kudus tidak ada tandingannya, ya, tidak terkalahkan. Jadi Mbak Yu, kan kayak saya nih, saya 20 tahun dari kecil nih. Kok bisa terima Yesus? Karena Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nggak ada loh satu orang pun juga bilang seperti itu. Tidak ada satu orang pun sampai kepada Bapa di sorga, kepada Allah, kalau bukan melalui aku. Wow. Kembali kepada firman Tuhan. Tidak ada juru selamat selain daripadaku. Juru mudi spesial mengudi, ya kan? Juru rawat spesial merawat orang. Juru masak spesial masaknya dahsyat. Nah sekarang kalau juru selamat, spesialis untuk menyelamatkan manusia. Jadi ada juru selamat Yesus Kristus Tuhan namanya. Tidak ada yang lain, tidak ada yang lain. Hamba Tuhan, anak Tuhan Yesus, ya, yang punya kerajaan Allah itu, kita anak kerajaan Allah. Jadi satu, orang Kristen itu tujuan hidup di bumi ini menginjil. Bukannya untuk meramal, menginjil. Satu, yang kedua, jangan pikirkan perkara yang di bumi, pikirkan perkara yang di atas, yaitu mengenai sorga, ya kan? Perkara di bumi itu ya begitu, mantra lah, lihat sesuatu lah, peramal lah, ya. Kalau kita menginjil, yang ketiga, kalau kita menginjil, tiap hari kita sibuk korek firman, gali firman di sana, supaya kita bisa memberitakan dan lakukan firman. Kita mau nginjil, mau bawa jiwa kepada Tuhan. Bagaimana kita tidak tahu Injil itu? Belajar sampai hafal, lakukan, baru ada kuasa di sana nanti. Roh Kudus memberikan jiwa-jiwa kepada kita di sana.